الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai macam nikmat-Nya, atas limpahan berbagai macam karunia-Nya, terutama nikmat iman, Islam serta nikmat sehat wal afiat. Selawat beriring salam semoga senantiasa tercurah ke qudwah kita, suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan sedang berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Di suatu malam di bulan Ramadan sedang berkumpul duduk-duduk dengan sahabatnya. Seperti ini mungkin gambarannya. Tiba-tiba Rasulullah dikisahkan itu tersenyum sendirian. Lagi ngumpul, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Rasulullah tersenyum sendirian. Senyum-senyum sendiri ya. Tentu sahabat yang lain bertanya, kayak kita juga, kita lagi ngobrol bapak-bapak, lagi ngumpul, tahu-tahu ada yang ketawa-tawa sendiri, kan aneh ya. Aneh, kenapa lu ketawa sendirian gitu. Begitu juga sahabat melihat Rasulullah tersenyum-senyum sendiri, ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau senyum-senyum sendirian? Kata Rasulullah, ketahuilah wahai sahabatku, aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir, di hari kiamat, di mana para nabi dan rasul dikumpulkan oleh Allah bersama kaumnya. Nabi Ibrahim dengan kaumnya, Nabi Musa dengan kaumnya, Nabi Isa dengan kaumnya. Ternyata ada seorang nabi yang masuk ke surganya Allah sendirian, nggak punya pengikut, nggak punya umat. Dia masuk surga sendirian sambil menenteng pedangnya, yang bernama, pedangnya itu punya nama Lila Jamal. Jamal itu unta, terbuat dari rahang bawah unta. Ini mukjizat yang diberikan Allah. Diantaranya dia punya pedang namanya Lila unta, terbuat dari gigi rahang unta. Saking hebatnya mukjizat itu, pedangnya itu bisa menghancurkan apapun. Dia sendirian masuk surga, nggak punya pengikut. Siapakah ia ya Rasulullah? Nabi tersebut adalah Nabi Sam'ud Al-Ghazzi. Orang barat menyebutnya Simpson, orang kita nyebutnya Samson. Jadi Samson atau Simpson atau Sam'ud itu adalah seorang nabi dalam ajaran agama Islam. Beliau lahir sezaman dengan Nabi Isa alaihissalam, sezaman dengan Nabi Yahya alaihissalam. Bahkan Nabi Sam'ud ini keponakan dari Nabi Zakaria. Beliau tinggal di Gaza, Palestina, maka disebut namanya Al-Ghazzi, Sam'ud Al-Ghazzi, dari daerah Ghazi atau Gaza hari ini yang sedang diuji Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sam'ud ini dikisahkan mukjizatnya adalah dia memiliki kekuatan
tubuh yang besar seperti yang kita gambarin tuh. Mungkin kalau yang adik-adik santri ini nggak tahu film Samson. Dulu tuh ada film Samson ya, film Samson. Ada Samson versi beneran serius, ada versi komedi yang main Benyamin, Samson Betawi. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Samson itu berbadan besar. Dikisahkan dalam sebuah riwayat, Samson ini mukjizat yang Allah berikan adalah dia memiliki tenaga yang besar. Badannya tinggi besar, bisa melumerkan besi, bisa menghancurkan segala macam bangunan. Dan ia hidup di zaman kerajaan Romawi yang masih menyembah dewa-dewa. Sama seperti nabi-nabi yang lain, Nabi Sam'un juga punya tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan Islam, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bahwa di dunia ini cuma hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu juga yang dilakukan oleh Nabi Sam'un atau Samson. Saking dahsyatnya, hebatnya ini Nabi Sam'un, nggak ada yang bisa mengalahkan. Bahkan raja Bani Israel saat itu sampai kewalahan, nggak bisa ngalahin si Sam'un. Dikisahkan kemudian raja Bani Israel ini bikin sayembara, bapak-bapak sekalian. Bikin sayembara, siapa orang yang bisa mengalahkan Sam'un akan diberikan emas permata sebanyak yang ia mau. Saking udah putus asanya itu raja Bani Israel, nggak bisa ngalahin. Pasukannya Algojo-nya dikirimkan untuk mengalahkan Sam'un itu, nggak ada yang bisa ngalahin. Sampai dia bikin sayembara. Dan disinilah ujiannya dimulai kepada Nabi Allah Sam'un. Ujiannya datangnya nggak jauh-jauh, bapak-bapak. Datangnya dari keluarganya sendiri, dari istrinya. Fitrahnya manusia, apalagi perempuan, kalau udah dikasih iming-iming harta, lupa dah. Lupa. Jangankan istri kita, orang biasa, istri Nabi juga kayak gitu. Ya, istri kita dikasih iming-iming diskon 70%, udah paling depan. Apalagi mau lebaran. Nabi Sam'un juga istrinya diiming-iming oleh Raja Bani Israel, siapa yang bisa mengalahkan Sam'un akan diberikan emas permata sebanyak yang ia mau. Maka datanglah istrinya Sam'un ini kepada Raja Bani Israel. Wahai Raja, saya ini istrinya Nabi Sam'un. Saya akan siap membantu apa yang Raja inginkan untuk mengalahkan suami saya. Tapi perjanjiannya seperti yang Tuan Raja sampaikan, saya berhak atas emas permata sebanyak yang saya mau. Deal, deal. Suaminya nggak tahu. Sampai malam pertama udah berencana tuh. Jadi istrinya itu sama rajanya itu nggak disuruh bunuh suaminya, enggak. Cuma disuruh caranya gimana, diikat biar nanti yang bunuh pasukannya. Diikat gitu. Lagi malam tidur diikat biar nanti udah diikat pasukannya nyerang. Karena kalau nyerang lagi kondisi bebas, nggak ada yang bisa ngalahin. Maka malam pertama setelah kesepakatannya dengan Raja Bani Israel, si istrinya itu nungguin suaminya, si Nabi Sam'un. Nabi Sam'un ini disahkan oleh Rasulullah adalah sosok Nabi yang senang berperang di siang hari, kalau malam melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat, dan di siang hari berpuasa. Jadi itu istrinya nungguin suaminya sholat, ditungguin sampai pagi nggak selesai, ketiduran istrinya. Jadi belum bisa berbuat apa-apa. Dia lapor kepada rajanya, wahai raja, mohon maaf, malam ini saya nggak bisa buat apa-apa, saya ketiduran. Suami saya ibadah sampai pagi, saya nungguin nggak selesai. Ya udah nggak apa-apa, nggak mesti sekarang, kata rajanya. Kapan ada kesempatan, lakukan. Di malam kedua kejadian, habis ibadah sholat malam, Nabi Sam'un tidur. Sama istrinya udah disiapin tali,
Diikat suaminya itu, kaki dan tangannya diikat, bapak-bapak. Lagi tidur diikat. Begitu bangun, kaget Nabi Sampun. Kok tangan saya dan kaki saya diikat? Wahai istriku, siapa yang mengikat kaki dan tanganku? Panik juga itu istrinya. Ini suamiku, aku yang mengikatmu. Maksud kamu apa ngikat-ngikat aku di waktu aku tidur? Enggak, saya cuma mau ngetes seberapa kuat engkau wahai suamiku. Bilangnya gitu. Dengan izin Allah, tali tambang yang mengikat kaki dan tangannya dengan mudah diputuskan. Dia lapor tuh ke Raja Bani Israel. Wahai Raja, semalam saya sudah mengerjakan perintahmu. Saya udah ikat pakai tali yang paling kuat, tapi dengan mudah diputuskan oleh suamiku. Kata rajanya, coba lagi nanti malam, saya kasih kamu rantai besi malam ini. Ikat suamimu dengan rantai besi. Dikasih modal rantai besi oleh Raja Bani Israel. Sampai kejadian malamnya diikat itu Nabi Sampun oleh istrinya dengan rantai besi. Sama, paginya bangun kaget itu istrinya. Suamiku aku cuma mau ngetes seberapa kuat engkau. Dengan izin Allah putus itu tambangnya, rantai besinya terputus dengan mudahnya. Kaki dan tangannya dengan mudah terlepas. Kan memang mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Sampun ini adalah kekuatannya, fisiknya yang besar. Putus. Istrinya nggak putus asa. Gimana nih caranya biar dapat emas permata dan bisa mengikat suaminya? Dirayu lah. Ya, ini senjatanya perempuan. Kalau nggak dapat, dirayu suaminya. Kalau nggak dapat, apa yang dia mau, dirayu laki-lakinya. Nabi Sampun dirayu. Sayang, dia mulai cerita-cerita. Aku pengen tahu aja wahai suamiku, bagaimana kekuatanmu bisa begitu besar, gitu. Dan apa yang menjadi pantanganmu yang bisa menghilangkan kekuatanmu wahai suamiku. Ya, Nabi Sampun nggak mikir macam-macam. Orang yang nanya istrinya, dia nggak curiga. Dia bilang, wahai istriku, Allah memberikan kepadaku sebagai hambanya, sebagai nabi yang ia pilih, memiliki mukjizat dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Aku bisa melumerkan besi, bisa menghancurkan bangunan yang besar. Tapi kelemahanku di rambutku. Dikisahkan itu dalam sebuah riwayat, Nabi Sampun itu rambutnya panjang. Jadi kalau dia berdiri, rambutnya menyentuh lantai. Saking panjangnya itu rambut. Udah tahu nih kelemahannya suaminya di rambut. Begitu malamnya dia tidur, dipotong rambutnya 4 helai. Diikat kakinya dengan 4 helai rambut suaminya, diikat tangannya dengan 4 helai rambut suaminya tadi. Begitu pagi bangun, kaget Nabi Sampun. Dia berusaha memberontak, melepaskan ikatan rambutnya tadi, ikatan kaki dan tangannya dengan rambutnya tadi, nggak bisa. Karena memang itu kelemahannya. Kalau dalam film Samson Betawi, apa Bu, Pak, kelemahannya? Ada yang ingat? Apa? Iya, bulu ketek, bulu ketiak. Itu filmnya Samson Betawi, Benyamin S. Kalau di dalam riwayatnya itu rambutnya memang. Itu ya, itu versi lucu-lucuan pakai bulu ketek, bulu ketiak. Dalam riwayat itu pakai rambutnya memang. Begitu udah terikat dan hingga nggak mampu melepaskan ikatannya, lapor itu buru-buru, istrinya lapor kepada raja, wahai raja, suamiku sudah saya ikat. Saya udah tahu kelemahannya di rambutnya, saya ikat kaki dan tangannya dengan rambutnya sendiri, dan pagi ini dia nggak bisa bergerak, nggak bisa melepaskan ikatannya. Maka Raja Bani Israel itu langsung memerintahkan pasukannya serbu rumahnya Sampun, binasakan dia. Diserang itu. Istrinya yang udah gelap harta udah nggak peduli, udah nggak ada rasa sayang lagi sama suaminya itu. Nabi Sampun itu disiksa, dibawa ke istana raja, diikat di pilar istana seperti ini, mungkin kurang lebih gambarannya. Diikat dengan rambutnya tadi, kemudian diikat dengan pilar
istana, tiang istana yang besar. Dikisahkan itu Nabi Sam'un itu disiksa bapak-bapak. Bibirnya diiris, telinganya dipotong, sampai terakhir itu matanya ditusuk pakai besi sampai dia buta. Malaikat Jibril yang menyaksikan itu udah geram itu. Tinggal nunggu perintah Allah aja ini. Mau diapain ini Bani Israel, kata malaikat Jibril. Lalu datanglah wahyu Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, tanyakan kepada Nabi Sam'un apa maunya. Kalau saya mau binasakan, saya binasakan seluruh Bani Israel dan raja dan rakyatnya. Maka datanglah malaikat Jibril di sakaratul mautnya Nabi Sam'un itu, ditanya, wahai Nabi Sam'un, saya mendapat amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang engkau rasakan hari ini. Apa yang engkau mau? Apakah engkau mau aku binasakan Bani Israel, raja dan seluruh rakyatnya? Apa jawab Nabi Sam'un? Enggak usah wahai malaikat Jibril. Aku hanya ingin sampaikan kepada Allah, kembalikan kekuatanku. Aku akan berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan membinasakan raja Bani Israel bersama seluruh rakyatnya, dan aku akan berjuang berdakwah kepada Allah selama 1000 bulan. Aku akan puasa selama 1000 bulan. Aku akan sholat malam selama 1000 bulan sebagai tanda pertobatanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dengar, Allah kabulkan. Maka kembalilah seluruh kekuatannya Nabi Sam'un alaihissalam. Mulutnya yang sudah diiris kembali normal, telinganya yang sudah dipotong kembali normal, seluruh kekuatannya itu normal kembali. Maka diikatan yang mengikat tubuhnya di pilar besar istana itu, dengan satu hentakan istana itu hancur beserta raja dan seluruh rakyatnya bersama dengan istrinya. Hancur semua. Dan dikisahkan setelah itu, seperti janjinya Nabi Sam'un alaihissalam kepada malaikat Jibril dan Allah, maka kemudian ia melaksanakan dakwah selama 1000 bulan tanpa henti untuk mendakwahkan dakwah Islam, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa sepanjang 1000 bulan, dan melaksanakan qiyamul lail selama 1000 bulan. Cerita Rasulullah tuh sampai di situ. Lalu ada sahabat nyeletuk, ya Rasulullah, enak bener ya jadi Nabi Sam'un, bisa ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun. Kita umatmu sekarang umurnya rata-rata 60-70 tahun. Baina sittin wa sab'in, seperti hadis Rasulullah. Rasulullah dengar celetukan itu diam, mikir Rasulullah, iya ya, enak ya. Kita umat akhir zaman tuh umurnya pendek, cuma 60 tahun. Sedang merenung itu, datanglah malaikat Jibril alaihissalam yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa surat Al-Qadr. Ya, yang seperti kita ketahui, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi sahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sebab Nabi Sam'un alaihissalam, Allah menurunkan wahyu surat Al-Qadr ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh telah kami turunkan pada malam ini, malam Qadar, Al-Quran. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulannya Nabi Sam'un alaihissalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai kepada azan maghrib.
Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan membaca doa, dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan berbuka.